Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Yohanes Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang biasa jago memainkan kata-kata, kini seolah bungkam. Saat dimana kala mantan orang-orang terdekatnya buka suara mengenai hutang pihutang yang melilitnya. Moto dalam hidup memang nggak ngutang, nggak berasa hidup. Sepertinya ini juga dijadikan moto oleh Anies Baswedan untuk berhutang. Memang hutang pihutang ini berasal dari niat Yohanes Anies Rashid Baswedan ingin mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 kemarin. Berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, keduanya menantang pejuang keadilan Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita kenal dengan nama Ahok. Guna memuluskan mimpinya, Anies Rashid Baswedan berani membuat perjanjian hutang pihutang sebesar 50 miliar rupiah. Wow, dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Jumlah yang fantastis, bukan? 50 miliar. Jumlah uang sebesar itu bisa untuk membeli nasi bungkus untuk logistik demo pemerintah. Isu ini pun diamini oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang dulu menjadi pendukung duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Erwin Aksa mengatakan, perjanjian itu untuk kebutuhan logistik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada saat 2017 kemarin. Dan yang parahnya lagi, uang sebesar 50 miliar rupiah itu pun dikabarkan belum lunas. Wow, padahal saat menjabat gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seringkali kita lihat menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahkan membentuk TGUPP sebanyak 73 orang yang kita bisa lihat itu tidak kelihatan sama sekali kerjanya. Mungkin TGUPP dibentuk atau direkrut hanya untuk balas budi oleh Anies Rashid Baswedan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa selama satu periode menjabat uang Sandiaga Uno yang dipinjam Anies tidak juga dilunasi? Apa mungkin kebiasaan Anies Baswedan ini yang menjadi kacang lupa kulitnya? Polemik utang Anies ini bergulir lepas. Bahkan ada netizen yang menyerukan Anies Baswedan untuk open donasi melunasi hutangnya. Kacau. Ini lucu. Sekelas calon presiden yang sudah diusung partai-partai yang kita kenal partainya para bohir, tetapi open donasi untuk melunasi hutang pribadinya. Jangan-jangan setelah terkumpul akan muncul ACT jilid 2. Duit terkumpul, hutang tidak lunas. Malah memperkaya diri. Parahnya lagi kalau sampai mengoleksi istri. Bisa banyak poligami nanti. Polemik hutang pihutang Anies pun sampai ke telinga para debt collector. Sekretaris Jenderal Aliansi Timur, Bobi Risakota, bahkan menawarkan diri kepada Sandiaga Salahuddin Uno bila membutuhkan jasa debt collector. Wih, mulai rame kalau begini. Ini makin lucu dan seru. Coba kalau kita bayangkan sekelas
Anies Baswedan, seorang capres. Pada saat Anies Baswedan melakukan kampanye di depan para simpatisannya yang gegap gempita, apa mungkin mic-nya akan diambil oleh debt collector? Yang mungkin akan lebih parah lagi adalah kampanyenya diboikot. Lucu memang masalah hutang piutang ini. Karena kita tahu para debt collector itu tidak akan segan untuk melakukan yang menjadi tugasnya. Ini yang lucu. Nanti apa kata dunia jika melihat seorang calon presiden berseteru dengan debt collector? Masalahnya hal sepele, karena punya hutang nggak mau bayar. Di situ kita bisa melihat dan menilai apakah Yohanes Anies Rashid Baswedan ini orang yang amanah. Itu terserah Anda. Atau jangan-jangan nih, orang-orang yang sekarang membela partai-partai, yang sekarang membela dia, diperhatikan tidak? Atau mungkin akan ditinggal jika dia sudah menjadi presiden. Dan yang kita tidak inginkan adalah mungkin hutang Indonesia akan semakin membengkak, menumpuk tanpa ada hasil yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan mungkin yang paling ngeri, Indonesia akan menjadi sumber pendapatan untuk kepentingan pribadi. ACT Juli 2 lagi. Awas, kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini adalah orang yang berhutang akan lebih galak daripada pemberi hutang. Atau lebih ekstrim lagi, kita mau WA atau WA tidak akan dibalas. Bahkan telepon sekalipun tidak akan diangkat ya. Kalaupun ketemu, adu jotos yang akan terjadi. Lucu memang. Apa kata dunia? Dan mungkin Anies Baswedan akan mendapat julukan baru, Bapak Hutang Indonesia. Sekian hutang tampol kali ini. Dan sampai jumpa di hutang-hutang tampol berikutnya. Salam tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.